Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan pagi ini gua membuat video ini di lokasinya yang cukup menarik ya. Namanya itu Lakeside Park di Mississauga. Dan parknya ini cakep banget ya. Dan suhunya saat ini di bulan Januari ini lagi -9 guys. Tapi anginnya lagi gak terlalu kencang ya. Ada sih sedikit sepoi-sepoi, jadi kalau di video ini agak berisik videonya mohon maklum ya. Mohon maaf ya, karena anginnya agak kencang karena gue di pinggir lake ya, di pinggir Lake Ontario. Nanti gue kasih unjuk ke kalian ya, pemandangannya bagaimana. Cakep banget, itu suhunya lagi -9 dan airnya yang di pinggirannya itu beku ya, tapi yang di tengah-tengahnya itu nggak beku. Jadi wah, cakep banget dan langitnya lagi biru banget. Oke guys, dalam video kali ini gue akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber berkaitan dengan bagaimana menitipkan anak nih kalau suami istri bekerja. Nah ini sesuatu yang cukup challenging ya guys ya, dan gue pernah alamin hal ini. Nah gue mau share hal ini, semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu memberikan overview yang baik buat kalian semua. Nah jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya kalau yang belum subscribe untuk subscribe, dan like dan tulis komentar di bawah ini, di video ini, dan juga terus ya bantu share ke teman-teman yang lain sehingga gue juga menjadi tetap semangat untuk membuat video-video seperti ini guys. Nah ini mulut gue rada kaku dikit ya, mungkin kadang-kadang sedikit keseleo karena hawanya lagi dingin banget nih, -9 ya guys ya, jadi mohon dimaklumi. Nah berkaitan dengan bagaimana jika kita masih membawa anak yang umurnya di bawah 12 tahun, lalu suami dan istri bekerja, atau suami kuliah sambil kerja dan istrinya mesti kerja, ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi waktu gue baru landing, gue kan harus sekolah di yang namanya Brian J. Fleming. Kalau kalian pernah menonton video gue sebelumnya ya, gue harus sekolah kurang lebih 3 bulan di Brian J. Fleming. Nah itu sekolahnya itu mulainya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Nah anak gue sekolahnya itu dari jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Nah bagaimana pengaturannya? Nah untuk pagi-pagi gue kan harus berangkat pagi tuh, karena sekolahnya jam 9, sedangkan gue belum punya mobil. Waktu itu gue harus naik bis, gue jam 7 udah harus berangkat. Nah akhirnya istri gue yang mengantarkan anak gue untuk sekolah pagi-pagi. Nah istri gue waktu itu awal-awal kerja part-time. Dia kerja di Tim Horton ya, sebagai kasir waktu itu. Nah dia akhirnya mintanya yang shift sore, sehingga kalau shift sore dia bisa mulai kerja setelah mengantarkan anaknya. Nah anak gua waktu itu kan sekolah tuh. Nah dia pulang jam 3. Nah bagaimana, sedangkan gua kan bubar jam 4. Apa yang gua harus lakukan? Gua akhirnya mendaftarkan anak gua ke before and after program di sekolahnya ya. Nah untuk before and after ini biayanya cukup mahal guys ya. Waktu itu gua akhirnya untuk nitipkan yang after schoolnya aja ya. Nah di zaman gue waktu landing itu di 2016 itu costnya itu biayanya per bulan gue harus bayar sekitar $250 kalau nggak salah. Nah jadi tiap bulan gue udah harus bayar $250 sehingga anak gue bisa dijemput antara jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Nah gue bubar sekolah di Brian J. Fleming jam 4, pulang sampai rumah sekitar jam 5-an. Akhirnya gue langsung pick up anak gue guys. Nah jadi pengaturannya kurang lebih begitu. Jadi kalian harus cukup fleksibel dalam mengatur shiftnya ya. Shiftnya antara suaminya nih kuliah sambil kerja, lalu istrinya juga kerja, mau nggak mau harus ada pengorbanan guys. Istrinya mungkin nggak bisa kerja yang pagi, mungkin harus kerja yang malam. Nah jadi pengaturannya kurang lebih seperti itu.
Nah setelah gue dari Brian J. Fleming, akhirnya kan gue dapat pekerjaan. Nah itu kerjanya office hour dari 8 to 5, lebih pagi lagi. Dan istri gue pun waktu itu sudah dapat kerja full time kerja di kitchen. Jadi ada perusahaan yang khusus mengurus kantin untuk building office gitu ya. Nah istri gue akhirnya dapat kerja full time. Nah tapi itu kerjanya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Nah bagaimana nih pengaturannya? Gue udah harus kerja dari jam 8 sampai jam 5. Istri gue kerjanya dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Nah pengaturannya jadi pusing lagi kan untuk anak gue. Akhirnya kita daftarin untuk before and after. Jadi kita bisa drop dari jam 7 pagi sampai dengan jam 6 sore. Nah biayanya tentu saja tambah mahal. Dari $250 menjadi $450 guys. Jadi tambah bengkak ya. Tapi akhirnya kita jabanin. Karena kenapa? Gua butuh Canadian experience. Istri gua juga butuh kerja full time untuk memenuhi dapur ya. Nah akhirnya kita daftarin anak kita di before and after. Di awal-awal itu kita cukup struggling guys. Dengan akhirnya gue udah punya mobil satu ya. Gue pagi-pagi udah bangunin anak gue ya. Jadi kita nganterin istri gue ya untuk sampai di tempat kerjanya jam 6. Jadi jam 5 udah pada bangun. Anterin istri gue ya sampai kantornya sebelum jam 6. Lalu dari situ pulang lagi ke rumah. Gue suruh anak gue mandi rapi-rapi. Lalu gue siapin makanannya. Jam 7 jalan. Drop di sekolah setengah 8. Lalu akhirnya gue langsung berangkat kerja. Dan berangkat kerjanya sampai kantor jam 8-an. Mepet banget tuh ya. Nah pulangnya, karena istri gue kan masih naik bis. Dia jam 3 bubar-bubar itu sampai rumahnya sekitar jam 4 atau setengah 5-an. Nah akhirnya dia jemput anak gue jam setengah 5 di sekolah. Karena dari sekolah anak gue ke rumah itu jalan sekitar cuma 10 menit guys. Nah jadi itu pengaturan strateginya. Nah semoga videonya ini gak bikin bingung ya. Tapi kurang lebih seperti itu gambaran pengaturannya. Jadi kalian harus atur strateginya dengan baik untuk pengaturannya. Nah jadi kurang lebih itu jawabannya mengenai overview bagaimana pengaturan strateginya jika kalian membawa anak kecil dan suami dan istri harus sibuk dengan kuliah kerja dan kerja gitu ya. Semoga videonya bermanfaat ya guys ya. Dan untuk sementara itu dulu ya. Gue udah gak tahan nih, hawanya udah dingin banget. Nah jika ada di antara kalian yang ingin bertanya lebih lanjut ya, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Ataupun bisa follow di IG gue. IG gue itu opini_Darwin. Dan misalkan pertanyaan kalian itu menurut gue cukup menarik, gue akan coba buatkan dalam bentuk video. Oke guys, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya ya. Enjoy video ini ya. Bye.